Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial I Lagaligo, dan kini kita telah ada di episode yang ke-69. Oke, sebelum kita masuki pembahasan, seperti biasa, saya mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia I Lagaligo Series episode yang ke-69. Keesokan harinya, Ila Paseweng akhirnya telah tiba kembali di kerajaan Cina. Dia pun segera menuju ke kamar istrinya dan menemuinya. Namun di kamar istrinya, Wetenri Engka nampak masih rebahan bersama dengan Lagaligo di sampingnya. Wetenri Engka sejatinya telah pulih dari pengaruh guna-guna Lagaligo. Namun untuk beberapa alasan, dia sepertinya tidak menolak keberadaan Lagaligo di sampingnya. Keduanya berbaring seperti sepasang suami istri yang sah. Beruntung, seorang pelayan segera menghampiri Wetenri Engka dan mengabarinya kalau Ila Paseweng sedang menuju ke kamarnya. Wetenri Engka pun langsung kaget bukan main. Segera dia berpakaian ala kadarnya. Dia tidak sempat lagi untuk berdandan. Dia juga menyuruh Lagaligo untuk segera pergi dari kamarnya. Namun Lagaligo justru menolak hal itu dan malah tersenyum manis ke Wetenri Engka. Aku menunggu saat-saat di mana La Paseweng mengetahui hubungan kita dan kemudian menceraikanmu. Jika itu terjadi, maka aku akan segera menjadikanmu sebagai istriku. Demikian ucap Lagaligo dengan santai. Wetenri Engka sedikit meneteskan air mata mendengar hal itu. Dirinya merasa sebentar lagi hidupnya akan hancur. Namun, dia harus mengabaikan kesedihannya itu karena sang suami telah berada di luar istana. Wetenri Engka pun langsung menyambutnya. Keduanya nampak saling melepas rindu satu sama lain. Ila Paseweng menyadari betul kalau ada yang berbeda dengan istrinya ini. Pakaiannya nampak berantakan. Dia juga nampak belum mandi. Rambutnya berantakan dan ada bau-bau pesing yang menyengat dari tubuhnya. Semua itu berkat ulah Lagaligo semalam. Ketika ditanya tentang hal itu, Wetenri Engka hanya tersenyum dan berkata bahwa dirinya sedang sakit kala menunggu kepulangannya. Ila Paseweng tidak mau pikir panjang akan hal itu. Segera dia mengajak Wetenri Engka untuk masuk ke dalam kamar. Namun, di dalam kamarnya masih ada I Lagaligo yang nampak belum beranjak sama sekali. Alhasil, Wetenri Engka mengalihkan ajakan tersebut dengan mengajak suaminya untuk makan bersama terlebih dahulu. Beruntung, Ila Paseweng menyetujui hal itu tanpa kecurigaan sama sekali. Sementara keduanya makan, masuklah La Pamusureng yang kembali membawakan pakaian bisu untuk Lagaligo. Lagaligo akan menyamar sebagai bisu untuk meloloskan diri dari kamar tersebut. Namun Lagaligo sempat menolak dan memutuskan untuk melanjutkan tidurnya saja. Barulah ketika dipaksa, akhirnya Lagaligo mau juga untuk pergi dari kamar tersebut. Lagaligo sengaja meninggalkan keris pusaka dan juga beberapa barang-barangnya di kamar itu. Tentunya untuk menyulut amarah dari Ila Paseweng. Jika Ila Paseweng marah, maka dia akan menceraikan istrinya. Jika itu terjadi, maka Lagaligo akan segera menikahi Wetenri Engka. Sebuah rencana matang dan licik ini membuat Lagaligo keluar dengan sedikit tersenyum. Dia bahkan nyaris tertawa ketika lewat di samping Ila Paseweng yang sedang makan dengan lahap. Penyamarannya berhasil. Seusai makan, Ila Paseweng mengajak Wetenri Engka untuk masuk kembali ke dalam kamar. Kali ini, ajakan tersebut disambut dengan baik oleh Wetenri Engka. Dia menggandeng tangan suaminya menuju ke dalam kamar. Sayang, ketika hendak berbaring, Ila Paseweng menemukan sesuatu yang mengganjal di balik bantalnya. Ketika dia membukanya, nampaklah keris pusaka yang tidak lain dan tidak bukan adalah milik Lagaligo. Spontan, Ila Paseweng pun langsung emosi. Ia langsung menuduh istrinya selingkuh dengan Lagaligo.
Tak lupa, dia melampiaskan beberapa kalimat kecaman kepada Lagaligo. Wetendri Angka mencoba mengelak dengan berkata bahwa itu adalah keris milik Lapa Musureng yang diberikannya kepada seorang dayang yang disukainya. Namun nampaknya dayang tersebut lupa dan menaruh keris tersebut di kamarnya. Namun alasan itu terlalu tidak masuk akal. Ila Paseweng tahu betul bahwa keris pusaka itu adalah milik Lagaligo. Dengan muka yang merah padam, dia pun langsung meninggalkan istrinya. Ila Paseweng segera menemui penasihatnya yang bernama La Siriwaga. La Siriwaga yang mendengarkan curhatan tuannya itu langsung naik pitam. Dia bahkan langsung menawarkan perang melawan kerajaan Cina. Namun segera Ila Paseweng menahannya. Ila Paseweng kembali teringat dengan janjinya kepada La Sulolipu bahwa dia tidak akan mencari masalah dengan ahli Cina maupun dengan ahli Luwu. Meski begitu, Ila Paseweng adalah seorang pria sejati. Dia adalah bangsawan Bugis yang punya prinsip. Dia tidak mau harga dirinya diinjak-injak oleh raja macam Ilagaligo. Alhasil, Ila Paseweng memutuskan untuk menceraikan Wetendri Angka. Menurutnya, hanya dengan itu kehormatannya bisa dikembalikan. Harga dirinya sebagai seorang raja memang lebih penting dari kisah cintanya. Meskipun berat menerima hal itu, akhirnya La Siriwaga menyetujui keputusan tersebut. Engkau memang adalah pria ugi sejati, tuanku. Demikian ucapnya dengan penuh rasa hormat. Alhasil, Ila Paseweng kembali menemui istrinya tersebut. Keduanya berdebat panjang, keduanya bertengkar. Namun, hanya satu hasil dari pertengkaran tersebut. Ila Paseweng resmi menceraikan Wetendri Angka. Dia merasa bahwa mungkin bukan Wetendri Angka yang digariskan sang Pototowe kepadanya. Wetendri Angka yang mendengar ucapan itu hanya bisa terdiam. Hatinya membisu. Seketika, api cintanya padam mendengar ucapan Ila Paseweng. Ila Paseweng pun bergegas menemui Saweri Gading untuk pamit. Ila Paseweng akan kembali ke kampung halamannya bersama dengan ayahnya di sebuah kerajaan kecil bernama Mata Sulo. Sedangkan kerajaan Tempe sejatinya adalah milik Wetendri Angka. Lalu bagaimana dengan Wetendri Angka? Tanya Saweri Gading ketika La Paseweng hendak berpamitan. Aku sudah tidak punya hubungan lagi dengannya. Demikian ucap Ila Paseweng. Dia langsung berbalik dan pergi bersama dengan para pengawalnya. Saweri Gading mendapati air mata menetes dari pipi Ila Paseweng. Dalam hati, dia merasa sedikit bersalah telah ikut andil dalam menghancurkan rumah tangganya. Namun mau bagaimana lagi, dia terpaksa melakukan itu semua demi Ilagaligo. Dan tak butuh waktu lama bagi Lagaligo untuk mendapat kabar bahwa Ila Paseweng telah menceraikan Wetendri Angka. Sejauh ini, rencananya telah 90% berhasil. Lagaligo kembali menari-nari riang bak anak kecil yang akan mendapatkan mainan baru. Ilagaligo tak mau berlama-lama. Dia mau menikahi Wetendri Angka keesokan harinya. Meskipun telah berpisah dengan Wetendri Angka, namun Ila Paseweng nyatanya masih sangat mencintainya. Dia mengurung diri dalam kamarnya. Sementara itu, kapalnya masih terus berlayar menuju ke Mata Sulo. Ila Paseweng yang terkenal gagah berani itu pun menangis terseduh-seduh sendirian di dalam kamarnya. Dia meratapi dirinya yang telah kehilangan cinta sejatinya. Di sisi lain, Wetendri Angka yang telah mengetahui kalau Ila Paseweng telah pergi berlayar ke Mata Sulo pun juga ikut menangis sejadi-jadinya. Tangisannya amat pilu. Siapapun yang mendengarnya pasti akan ikut menangis. Tak ayal, kesedihannya ini sudah melampaui batas kesedihan yang bisa ditanggung oleh manusia. Keesokan harinya, Wetendri Angka dibangunkan untuk segera menuju ke istana Tanete. Dirinya akan dinikahkan dengan Lagaligo. Namun, tidak ada respon dari Wetendri Angka. Dia dibangunkan, namun dia tidak bangun. Ya, beliau telah meninggal dunia. Dan teman-teman, itulah tadi Ilagaligo series episode yang ke-69. Kita masih akan melanjutkan ke episode-episode berikutnya. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi silahkan stay tune terus di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa untuk share ini video ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini.
Nyalakan Ki juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan Ki kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terima kasih banyak telah menonton sampai habis, dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.